Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kopinya. Kopi hari ini dari kopinya Isnet, Java Halu Coffee Farm. Ya, asik nih. Luar biasa kopinya, enak pagi-pagi, najong alias nendang kopinya. Kita bahas, ini topiknya banyak juga, asik ya. Bentar dulu. Kita akan bahas tentang topik pengujian atau testing. Ini didasari atas alat oksigen konsentrator yang sedang kami gunakan. Jadi ibu saya sakit dan tiap hari harus menggunakan oksigen ya, dimasukkan ke sebenarnya ke ini tenggorokan ya, ke tracheotomi lewat itu ya. Sehingga harus ada oksigen yang nyala 24 jam sehari. Kalau ini ya, kalau orang-orang kan kalau di rumah sakit itu ada yang menggunakan gas ya. Maksudnya gas ya, disediakan dari gas. Nah, cuma kalau gas itu kalau tabung yang kecil, itu kecil tuh tingginya mungkin semeter ya. Itu biasanya 3 jam habis. Kalau yang tabung besar sampai nyewa tabung besar itu, saya lupa berapa ya kita ngujinya. Tapi di tempat ibu saya itu ada 4 tabung yang kecil, tapi tiap hari harus ngisi tabungnya. Jadi ribet banget. Untungnya saya dipinjamkan mesin yang namanya oksigen konsentrator dari Henry. Jadi itu sudah kami gunakan, saya lupa ya, 5, 6, 7, 8 bulan lah ya, nyala, nah kemudian rusak tiba-tiba mati karena dugaan saya panas ya, atau sehari sebelumnya ada petir yang menyambar daerah sini, mungkin listriknya kena gitu ya. Karena pada saat yang sama juga ada satu komputer tempat kami ya, satu server di ruang data center kami yang kena juga ya, tewas motherboardnya. Anyway, itu kemudian kami putuskan ya, saya pergi ke tempat toko toko peralatan medis ya. Di Bandung ini ada, saya tidak sebutkan namanya. Kemudian saya cari-cari tuh, wah harganya berapa, beli ya. Nah cari-cari dulu, search, ternyata oksigen konsentrator tuh ada banyak jenisnya. Nah akhirnya yang sekarang lagi dipakai pinjaman itu kemungkinan harganya sekitar 20 jutaan. Akhirnya saya beli yang 9,5 juta. Udah. Harganya 11 juta sih sebetulnya, tapi kemudian didiskon jadi 9,5. Bawa ke rumah, baru 2 hari rusak lagi. Yang baru ini. Yang satu saya bawa ke bengkel, oh ya tadi saya belum cerita itu, saya bawa ke bengkel ke itu tadi ya, toko alat-alat medis, saya bawa ke sana, saya beli yang baru. Yang barunya ini baru 2-3 hari, 2 hari kayaknya rusak. Jadi saya bawa lagi ke sana. Jadi ada 2 yang di sana tuh. Jadi kami waktu itu berubah menjadi tabung gas lagi ya. Waduh. Ribetnya luar mati, setengah mati. Nah, jadi alat itu yang satu bagus ya sebetulnya udah. 2, wah susah setengah mati, gimana ini gitu ya. Akhirnya pakai tabung. Setelah 2 minggu ya, seminggu kali ya, seminggu alat yang ini kembali lagi. 2 minggu ya, alat ini kembali. Sementara itu kami harus itu ya, bolak-balik ngisi tabung ya. Alat yang tadi diperbaiki yang pertama balik. Baru 3 hari rusak lagi. Kalau alat yang baru tadi itu memang rusak dari pabriknya ternyata. Baru 2 hari itu dibalikin lagi, terus dicek, oh itu ternyata kayak peralatan yang faulty ya, rusak dari pabriknya. Jadi dikirim balik dari pabriknya. Ini butuh waktu lama. Nyaris 3 minggu rasanya. Jadi sementara itu kan kami nggak punya alat nih, ada 2 di tempat perbaikan. Akhirnya kami beli lagi yang harganya 2 jutaan yang portable. Akhirnya itu jalan. Jadi sekarang ada 1, 2 masih di ini ya bengkel, 1 dipakai. Terus ada tabung-tabung ya. Kemudian yang 1 lagi yang pertama tadi itu udah kembali, sekarang masih ada 1 lagi yang di bengkel. Anyway, poin saya tahu apa gini. Ini alat-alat kesehatan ya, alat-alat kesehatan yang harus digunakan oleh pasien 24 jam sehari. Artinya apa? Nyala terus. Membuat sebuah alat yang sangat tinggi reliability-nya seperti itu, yang kesehatan, bukan hanya kesehatan ya, nyawa pasien bergantung kepada alat itu kan susah banget ya. Alatnya harus berjalan 24 jam sehari terus menerus.
Nah alat ini susahnya apa? Sebetulnya dari katanya ya, desain prosesnya itu sederhana, tapi alatnya itu harus memisahkan oksigen ya dari udara ini. Nah biasanya itu alatnya panas ya. Nah ini yang menurut saya yang juga harus didesain itu adalah bagaimana disipasi panasnya. Karena alatnya jalan 24 jam sehari di ruangan yang normal ya, maksudnya ruangan di Bandung tuh nggak panas ya. Tapi kalau ini di Jakarta harus ruangannya harus ber-AC. Saya melihat adanya ketidakmampuan engineers itu mendesain alat ini termasuk software juga yang bisa tahan bantingan lama. Ada banyak kasus ya, contoh-contoh dulu karena saya bidang penelitian saya adalah formal methods, saya harus meneliti sistem yang bermasalah ya. Salah satunya waktu itu ada juga kasus itu saya lupa namanya ya, Patriot ya, yang di Amerika itu yang alat Patriot ya, yang Patriot rudal yang mengantisipasi rudalnya Scud missiles dari Irak ya. Kalau Scud missile Irak ada rudal menyerang, maka ini diantisipasi dengan Patriot, saya tabrak gitu ya. Atau sebaliknya saya nggak tahu ya. Masalahnya itu software yang dibuat itu ada rounding pembulatan. Jadi alatnya itu kalau dijalankan pembulatan, kalau 2 minggu dia tuh meleset, pembulatannya tuh cukup jauh sehingga ininya tuh meleset, nggak kena gitu. Sehingga alatnya itu harus di restart setiap ya secara rutin ya, harus di bawah tadi misalnya 2 minggu ya, 2 minggu saya ada batas waktunya 2 minggu terus, jadi sebelum itu harus di restart alat-alat. Artinya apa? Harus di reboot. Nah, ya jadi banyak alat-alat yang meskipun kritikal seperti itu ternyata masih bermasalah juga desainnya. Bayangkan kalau alat-alat itu tadi ya, oksigen, pacu jantung apalagi, pesawat terbang apalagi ya, itu sama juga tuh ya. Jadi mission critical systems itu memang harus didesain dengan bagus, diujinya dengan bagus, desain bagus. Nah sekarang kita bicara pengujiannya, bagaimana menguji? Misalnya ada orang mendesain, Pak ini saya udah mendesain alat apapun ya alatnya. Atau software. Bagaimana mengujinya? Nah, mengujinya ada yang kita sebutkan adalah load test. Pengujian ini yang macam-macam. Yang pertama functional dulu ya. Fungsi diuji terus, sambil minum dulu sebentar. Memang kalau diuji harusnya jalan, ya theoretically harusnya kalau sekali jalan ya jalan terus ya. Tetapi kan itu belum tentu ya. Dengan input yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Bisa sesuatu tuh crash ini ya. Ada macam-macam, misalnya overflow gitu ya. Sehingga ya itulah dia ya. Jadi harus diuji beberapa kali, banyak ya, terus menerus. Itu uji fungsional. Nah ada juga ujian yang tidak fungsional ya. Misalnya tadi performance, security, reliability. Kayak tadi alatnya dijalankan lama ya. Ternyata panas ya, panas. Nah itu kan fungsionalnya alatnya sebenarnya jalan, fungsinya jalan. Tapi begitu panas tidak jalan. Itu sama kalau Anda disuruh buat notebook ya. Notebook. Alhamdulillah. Atau komputer. Dijalankannya gimana? Kan itu harus, kalau notebook kan susahnya tipis ya. Jadi itu sirkulasi udaranya susah. Kalau komputer desktop kita kan ada kipas ya. Ada fan itu sehingga angin bisa masuk. Kalau di notebook kita gimana? Ada juga yang pakai fan ya. Notebook yang lama itu pakai fan. Di dalamnya itu ada kipasnya kecil. Jadi kalau dia mulai panas dia bunyi. Bunyi kencang ya, ada suaranya. Gitu ya. Kalau yang ini juga ada yang tanpa kipas, berarti desainnya harus bagus. Ini di MacBook saya ini antara keyboard ini ada tidak rapat gitu ya antara keyboard karena itu supaya panas disipasi juga. Ini bahannya juga logam karena disipasi panas juga. Nah, kalau kita menguji beberapa lama itu kan susah. Misalnya saya harus menguji alat ini bisa berjalan setahun gitu. Berarti emang apakah alatnya harus dijalankan setahun? Nah, ternyata ada sistem atau alat untuk menguji tahun tadi ya. Jadi dipercepat prosesnya. Nah, dimasukkan dalam sebuah chamber ruangan gitu, dia bisa dipercepat jika alat ini cepat tua gitu kira-kira ya. Cepat menua alat untuk menuakan alat. Kemudian juga misalnya alat ini harus bisa dijalankan di ruangan, suhu ruangan berapa? Dengan suhu range-nya berapa? Misalnya suhu ruangan ya, dia taruh suhu ruangan. Batas minimumnya berapa? Misalnya ini minimumnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, berarti kita harus cari ruangan yang di sekitar itu atau di bawahnya. Kalau di bawah itu.
Nah, yang susah tuh kalau alat militer ya speknya. Dia misalnya bisa jalan di minus 25. Gimana cara minus 25? Masukin di kulkas alatnya. Atau plus 45 derajat harus taruh di gurun. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus ngetesnya ke gurun. Misalnya ngetes handphone ya. Handphone ini bisa jalan sampai minus 25 derajat. Memangnya ada orang yang pakai handphone di 25 derajat? Ada, Mas Bro. Dulu saya waktu tinggal di Winnipeg, ya suhunya segitu. Bahkan saya sampai kena minus 35 waktu itu. Derajat Celcius ya. Jadi minus 20 teh mungkin. Pakai handphone minus 20. Mungkin nggak juga ya kita. Cuma handphonenya dibawa di saku atau apa ya. Masuk ke ruangan baru nelpon kali ya. Dulu waktu saya di sana belum ada zaman handphone sih. Saya masih kepikiran orang kalau minus 20 itu nelpon pinggir jalan. Enggak. Kemungkinan sih enggak ya. Tapi tetap aja dingin ya. Nah, dingin. Nah, itu juga ada chamber untuk membuat lingkungannya minus 25 derajat Celcius plus 45. Dicoba ini tuh. Bayangkan tuh kalau dari minus 25 sampai plus 45 tuh jadi range-nya berapa? 60-70 derajat Celcius ya. Itu kan berarti melar apa ya? Alatnya itu mekarnya itu, wah itu luar biasa ini. Jadi susah juga ya ternyata menguji gitu ya. Tapi tadi ya alat-alat kesehatan bagaimana mengujinya, nah itu dia. Ini saya baru pembukaan aja ya soal menguji. Kenapa menguji itu penting gitu ya. Kalau Anda mendesain alat pacu jantung, beranikah Anda menggunakan alat pacu jantung itu Anda berikan ke ibu Anda gitu. Itu adalah the final atau ya pengujian yang paling hebat ya. Kalau nggak jalan orang tua Anda meninggal, gimana? Berani nggak? Kalau nggak berani, kenapa Anda harus menjualkan alat itu untuk orang tua orang lain kan ya? Jadi itulah harus kita berhati-hati. Ini udah kelamaan ceritanya. Saya minum kopi dulu sebentar. Kita sambung lagi deh di tempat lain bahasannya. Ini minggu pagi bahasannya berat ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya, sehingga tidak perlu menggunakan alat oksigen tadi yang mana ribet luar biasa ya. Sehat-sehat semua ya untuk kita semua, orang tua kita juga. Selamat pagi. Assalamualaikum.